Nih sambil nge-vape nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Lu dipromosin ini ya? Oh, enggak, maksud gua siapa tahu lu YouTube buat YouTube bocah kan, YouTube Kids. Enggak. Ya, gue aja nggak peduli sama bocah. Lu ini enggak beneran di promo liquidnya? Enggak promo. Cuman kalau Lu BA bukan? bukan BA juga, AB. DC. Lalu kok lu ada ini job yang keliling-keliling sama pot? Ini sama The Beetle? bukan Banlis. Oh iya, Liquid banana analysis punya MKI. dulu gua awal-awal dikasih pot, kan gua Ya. belum dikasih. Liquidnya banana itu, Licious. Masa sakit Iya. tuh pasti. Hah? Gatel tuh. Enggak, doyan gua. Cuman karena pot itu ribet, akhirnya ya udah cuma sekali pakai sampai nggak enak udah. Oh, Liquidnya nggak kepake, iya. potnya nggak kepake sama gua. Karena ininya filternya lagi rusak tuh. Iya, nggak ngerti gua caranya. Soalnya ada filternya, dia tuh kan kayak ada kapasnya gitu. Iya harus kapasnya diganti, kawatnya diganti kan. Gitu. Ngapain sih nongkrong aja diperibet. Kita nongkrong kan buat senang. Makanya dia ada yang kayak gini ya. Yes. Kayak iklan. Ya nggak apa-apa. Itu kan tujuan lu kesini adalah promo liquid. Bukan, Mas. Promo apa? Promo show Promo show lagi, Promo gokil show. ya. Terakhir promo show tahun berapa itu Job? 2022. 2023 itu. Oh tahun kemarin. Enggak, 2022. Yang apa judulnya? Chill aja. nyantai, Chill Asia Tour. Chill Asia Tour. Chill Asia Tour. Sekarang mau bikin lagi show judulnya Grateful. Grateful. Bersyukur. Nggak dipreset-presetin itu. Grateful emang gitu. Masih eranya ya? Show ada plesetan ya? Gue sih nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Ya kan gue nanya gitu. Apa ada maksud lain? Enggak, gitu? bersyukur aja udah. Karena kan yang kemarin-kemarin tuh santai aja. Apa ya judulnya? Udah slow aja. Slow Slow-kan gitu. Terus kayak ini judulnya apa lagi ya? Udah santai aja. Chill. Cuman bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Sekarang Grateful berarti udah nggak santai. Gue ngerasa nggak santai karena show ini buat gue sangat berkesan. Soalnya kan nulis premisnya tuh serius-serius itu. Terus nggak ada lucunya dong. Hah? Nggak ada lucunya. Nah ini dia kan gue ke rumah lo kan. Biar ditulisin. Kalau nulisnya serius-serius nggak ada. Jadi judulnya Grateful. Grateful bacanya ya. Grateful itu tour. Di mana aja? Di Cilegon, Cilegon, Bandung, Jogja, sama Purwokerto. 4 aja daerahnya. Kalau di Jakarta itu September, baru nanti gua keluar negeri iseng-iseng sambil main. Luar negerinya di mana? Malaysia sama Jepang. Anjay. Malaysia tuh ada yang ngurusin atau sendiri? Ada yang ngurusin. Karena gua Stand up Indo. nggak ada, Malaysia nggak ada. nggak ada stand up Indo Malaysia nggak ada. Stand up. Mat Sabah. Oh, dia Perorangan aja. termasuk kayak IO juga berarti ya, suka bikin acara apa segala macam. Dia tuh suka show, tour, ngurus sendiri, tiketing sendiri, gitu. Mas sahabatnya mana ya, Job? Yang Kemarin ke stand up bukan? barengan enggak. Dia nggak pernah Itu siapa yang stand up di festival. Enggak, yang kemarin ke stand up orang Malaysia yang nonton. Siapa ya namanya? Aduh, lupa gua. Bukan, itu si Roza. Iya, itu siapa namanya? Ya itu siapa sih namanya? Siapa namanya? Ya Allah, yaudah nanti. Gara-gara udah lama nggak ketemu lupa namanya. Iya, dia beli detail download gua. Siapa ya namanya ya? Ayim Raja. Iya, itu Ayim. Ayim Raja. Bukan nama dia? Bukan. Mat Sabah beda lagi orangnya. Beda lagi. Abang-abangannya juga. Oh, satu circle lah stand up Malaysia itu. Gitu. Iya. Kalau yang di Jepang sama stand up Indo Tokyo. Stand up Indo Tokyo. Kemarin kan ke sana juga. Betul. Lancar itu kemarin. Lancar banget, Pak. Orang Apanya? bahasa Jepang gua. Enggak, tapi di sana tuh bener-bener jualan cuman seminggu terus sold out. Berapa tiketnya? Tiketnya Berapa ya? Berapa orang? 60 doang. Karena mereka tuh mikir kalau lebih gede, takutnya orang pajak dateng. Izinnya susah gitu Izinnya lah. susah dan lain sebagainya. Jadi harus ikutin ya udah 60. Ya. Orang Indonesia semua penontonnya? Orang Indonesia semua, satu orang Jepang. Di bawah aja. Istrinya istrinya si Lucky. Oh, dulu nikah dia. Udah. Ini admin kan dia? Bukan. Sembarangan loh. Komik juga, macan juga dia. Iya, dia yang bikin kan stand Dia up yang Indo. bikin, Iya, ya, hitungannya. founder. Iya. Dia nikah sama orang Jepang. Nah, orang Jepangnya ini memang belajar bahasa Indonesia. Oh, ada ngerti-ngertinya lah. Ngerti. Gitu. Iya. Cuman kan yang lucunya ya di Jepang tuh banyak orang penonton di sana itu
TKW, TKI. Ya. Ya pokoknya pekerja lah. Nggak pelajar. Jarang banget mahasiswa. Oh jarang. Paling cuma 2 apa komiknya. Beberapa mungkin gua nggak tahu, tapi kebanyakan pekerja. Nah di situ tuh gua sebelnya ya lagi pecah-pecahnya. Foto orang pada ketawa semua. Ada satu orang ketiduran. Lah, Kan maksud gua kalau capek mah istirahat ya, jangan nonton stand up ya. Itu bener-bener fotonya epic banget. Semuanya tuh kayak ketawa gitu lah. foto reaksi penonton lah. Nah dia ketidur kayak ditembak Conan anjing. Gua bilang, astaga, orang capek nonton stand up. Pusing gua. Tapi seru lah pokoknya perjalanan show seru yang banget, sebelumnya seru kemarin. banget. Nah, sekarang mau bikin lagi di 4 kota Indonesia plus Jakarta. Terus Jakarta. 5 berarti sama 2 luar negeri. Oke. Materinya ini enggak, maksudnya secara sudut pandang tuh sama yang sebelumnya jauh beda nggak? Jauh banget. Ini kan kalau di Chill itu terlalu campur pak. Jadi kayak greatest hit-nya materi gua aja yang kemarin yang lucu gua kumpulin jadiin satu, terus dipaksa dipayungin. Kalau ini bener-bener ada payung sendiri, makanya dari 2023 sampai sekarang gua open mic juga nggak keluar dari payung. Wah. Jadi gede juga tuh payungnya berarti. Gede juga payung. Gede banget sosro. Tulisan sosro payungnya. Ya. Nah gitu. Jadi kayak bersyukur yang dulunya pecundang sampai sekarang masih. Sekarang dangnya hilang. Tinggal pecunnya doang. Jadi jablay. Nah, itu gue ngerasa kayaknya gue pengen suarain deh gitu. Karena lu nggak melulu di titik ini kan. Oke. Lu bisa maju lagi lah. Oke. Nah, secara kapasitas penonton yang tahun ini lebih banyak targetnya? Lebih banyak karena tahun lalu kan 200 ya, 200. Total tuh semua. Ya 200 lah. Semua di Jakarta. Di Jakarta. Di kota-kota lain ada yang 70. Kalau semua berapa totalnya? Gope nyampe. Gua nggak hitung sih. 70. Iya gua enggak 400 lah. Ya hampir gope lah berarti. Hampir gope. Berarti sekarang targetnya kalau di total tuh mau berapa? 1000 ada. Biasanya kalau target kan dikali 2 gitu. Gue nggak ngitung target lagi. Gue target Jakarta soalnya. Jakarta kali berapa? 2. Kalau kemarin Jadi 200 jadi 400. Ya, emang ada kapasitas 400 di mana itu? RRI. Oh, emang itu 400 segitu? 400. Nggak bisa lebih? Bisa lebih kalau ditambahin bangkunya ke depan. Oh, berarti besok gua maksimal tuh 400 yang duduk di bangku yang udah ada itu. Oh. Nah makanya gue survei tempat show gue nonton lu. Emang lu kemarin gak nonton yang ini Mukti Hipzi? Enggak. Parah lu. Parah ya. Acara manajemen sendiri nggak nonton. Makanya. Soalnya kan gue ini ada tour sama Badli. Sama Liquid. Iya. Gimana? Gua udah nonton gua kemarin yang Hipzi sama Mukti. Itu ada bangkunya nggak depan? Nggak ada. Iya benar. Berarti segitu 400. Iya kan kurang laku katanya. Nggak tahu. Jadinya. Nggak tahu. Kalau laku banget itu bakal disediain. Iya. Depan itu. Jadi kata gua kan nonton tuh Bata nanya ini revisinya apa? Banyak dong gue bilang gitu. Salah satunya itu panggungnya jadi jauh. Jauh banget. Kalau dari yang panggung sampai bangku yang udah disediain tuh yang udah paten tuh jauh banget. Jadi kayaknya enaknya tuh depannya diisi gitu berapa baris 3-4 baris gitu. Jadi jangan kalau bisa mah yang atas nggak usah lah, kita ngeliat juga kagak orang di atas dah gitu. Kejauhan. Pindahin aja ke bawah semua nonton bola ngumpul gitu. Iya. Itu berarti Jakartanya udah ada lokasinya. Kalau yang di daerah-daerah udah ada juga. Kafe atau hotel atau teater? Teater juga. Bandung mana? Ivi? Di mana ya? Situlah pokoknya ya teman-teman. Kapasitasnya 100. Cepet. 100-an, Pokoknya kemarin kan gue kan targetnya cepet. Ternyata cuma nyampe 60, 70. Jadi gue ngerasa kayak ya udah targetnya tetap yang sama. Di Jakarta aja yang digedein. Harga tiketnya? Harga tiketnya. Lu nggak inget emang jualan sendiri? Ya kan gue nggak jualan, yang ngurus orang lain. Diurus orang sih. Iya sih. Kalau sendiri mah biasanya tahu apa-apa detail. Parah emang. Gua kalau bikin apa-apa karena bikinnya cuma satu juga ya, jadinya semua tahu gua. Oh iya ya. Ini kayaknya gue yang bodoh deh. Ada nggak tiket? Pokoknya yang di kota-kota tuh, yang Cilegon, Jogja dan lain sebagainya, itu 75.000 early. Oh itu semua sama seragam yang luar Jakarta. 75.000 early, terus juga padahal kan bisa gua taruh aja posternya ya Jum ya. makanya nggak apa-apa lah.
Early-nya 75.000, pre-sale-nya 90.000, regulernya 110.000. Oh, 3 kategori. Nah, Bedanya kalau- dikit. Buat apa? Tahu tuh. Bedanya dikit. Gue tuh niatnya kan pengen upload nih, terus langsung sold out gitu. Nggak kebeli juga. Nggak, itu 3 kategori tapi bedanya dikit-dikit juga itu. Iya, Maksudnya buat early, apa? early bird 100.000, pre-sale yang di Jakarta ya. Early birdnya 100.000, pre-sale-nya 135, regulernya 165. Iya, beda-beda dikit. Langsung aja 165. Ya kan Huadinos, ekonomi orang. Iya sih, tapi beda dikit gitu. Nah, gue tuh salah satu pertimbangan gue waktu bikin show kemarin tuh jarak antara satu kategori ke kategori lain tuh nggak boleh kurang dari 100.000. Oh, berarti 100.000, 200.000, 300.000 gitu. Iya, jadi ada orang tuh urgensi gitu beli itu gitu. Kayak bedanya lumayan nih 100.000 gitu. Iya juga ya, beda tipis mah kayak kopi aja kan. Iya, maksudnya ngapain ya udah espresso jadi pre-sale itu. Atau lu satu aja tiket 150 gitu kelar tuh. Iya juga ya. Ya udah, jadi revisi. Show belum mulai udah jadi. Itu yang gitu-gitu tuh gua. Iya. Mungkin ya gua tuh kenapa gua agak detail gitu karena gua ngurus sendiri. Jadi Ya. buat apa sih gini-gini kita ribet dah gitu. Ya, misalnya dulu kan gua tuh tiket di Only One itu pre-sale reguler Ya. sama 2 tuh. Satunya on the spot itu juga kalau nggak habis lah gitu. Makanya on the spot tuh dijual paling mahal 530. Karena gue yakin habis ini mah nggak ada yang beli OTS mah gitu. Ya udah, terus gue mau nyari untungnya di mana nih gitu. Kalau kira-kira nih harga reguler doang ketutup nggak kalau semuanya reguler gitu. Iya. Misalnya kapasitas 230 nih. Kalau harganya cuma reguler doang ketutup nggak? Ya. Kalau ketutup ya udah, berarti buat apa nih ada apa namanya? Ada kalau pre-sale doang ketutup buat apa ada yang reguler gitu. Iya. Ya udah, tapi katanya buat ada mancing-mancingnya gitu, biar Biar- orang tuh belinya duluan gitu. Biar deg-degan lah. Daripada kelewatan jadi nambah harganya. Kelewat apa? Ya maksudnya biar buru-buru kebeli kan. Iya, misalnya itu buat si performernya biar udah ada yang beli ya gitu. Misalnya ada 100 orang nih yang mau nonton, jadi prepare-nya tuh lebih diniatin lagi gitu, nggak males-malesan. Oh ya udah, kalau ada sugesti itu ya udah nggak apa-apa 2, tapi kalau emang harga presale aja nutup ya udah banyakin presale-nya aja. Iya. Kan ada orang yang nyari untungnya di harga yang mahalnya, presale-nya paling cuma 10%, 20% gitu kan. Iya makanya cepet banget sold out. Cepet sold out, saya yang di bawah 50 kursi lah gitu. Iya, biasanya presale. misalkan 400 cuma 50 kursi. Sisanya reguler gitu, Reguler. karena nyari untung. Kalau kan nggak nyari untung, jadinya presale-nya tuh 70%-an. Nggak nyari untung, berarti nyari penonton. Nyari penonton Iya, aja. nyari ya udah sama-sama habis aja nih gitu. Oh, iya. Tiket habis, guanya happy, panitia yang ngurusin tiket udah kelar kerjanya gitu. Gitu, jadinya sisanya reguler itu ada paling cuman berapa tiket doang. Gitu. Jadi kalau beda-beda tipis buat apa gitu. Yaudah, gue hitungannya. langsung revisi ya. Ram, buat apa sih bikin gini-gini? Oh, yang ngurus sama. Rama. Ya. Rama tuh sebagai apa sih, Jup? Dia tuh ketua komunitas Tangsel. Tangsel. Ada berapa sih Tangsel, Pamulang? Pamulang kan ganti Tangsel. Oh, Pamulang udah nggak ada berarti. Pamulang udah dihapus. Ciputat? Ciputat nggak ada. Nggak ada juga. Nggak ada juga. UIN. UIN masih ada kampus tapi kan. Iya. Yang ininya regionalnya gitu. Udah Tangsel. BSD nggak ada. Nggak ada. Makanya jadi 4 doang. Ada Ciledug, Kabupaten Tangerang, Tangerang Kota, Tangsel. Oh, itu masih ada tuh Tangerang tuh 2 biji tuh. Iya. Oh iya. Lah kenapa yang Tangerangnya nggak nyatu sama Tangsel? Nggak tahu. Nggak akrab. Nggak akrab juga. Soalnya Bang David, Alif Rivelino, ada Holet juga. Bocah-bocah BTS kan dulu. Udah masuk di Tangsel. Lah Tangerang sama Kabupaten Tangerang siapa? Oh, Kabupaten Tangerang yang di pojok-pojok sono tuh. Banten. Banten. Oh. Si Sahrul sama Mega Salsabila. Oh. Kepala-kepalanya. Oh. Nah, kalau Tangerang gue nggak tahu tuh. Sekarang siapa yang megang? Kayak bungkus aja dah. Iya. Sebelum dipegang Marcel kan maksudnya. Kan Tangsel. Oh iya, Tangsel juga ya. Iya. Marcel lagi deketin gue aja nih. Kenapa emang? Iya kan dia mau nyalon, terus deketin anak-anak Tangsel. Bilang aja gua aja jual tiket susah, apalagi jual lu. Gituin aja. Kan dia yang jual. Oh, iya. Dia jual. Itulah buat teman-teman yang mau nonton show-nya Mal Jupri terbaru ya, dengan apa namanya sudut pandang barunya, apalagi setelah nikah pasti banyak juga sudut pandang kompromi yang mungkin udah kepikiran juga tuh pasti ada tuh.
Kayak ini aja, gue tuh menikah dengan orang yang gue impikan. Wis, berarti nggak sampai sekarang tuh nggak nyata tuh Apaan? istri lo. Hah? Agak kaget gue. Ya tapi kan kayak Lu pernah idamkan nggak lah, sih? lu idamkan. Iya, gitu. karena kan lu pernah gak sih waktu di kampus terus ngeliat ada cewek cakep banget nih, anjing. Iya. Gue nikahin nih bangsat gitu kan. Itu kejadian. Jadi gue ngejarnya 2 tahun dan lain sebagainya, usahanya cukup. Terus ketika lamaran juga ternyata keluarga gue dan keluarganya dia sekufu dengan sudut pandang agama yang kuat. Jadi nyatu. Oh, digampangin lah ya. Bener-bener semuanya digampangin prosesnya gitu. Untuk dapetin dia itu gitu. Betul. Itu salah satu ini berarti Premis. apa namanya? Rasa syukur lu Rasa gitu syukur. yang akan ada di materi. Emang apalagi yang bikin lu bersyukur berarti? Bukannya dulu masih ngeluh-ngeluh nggak punya job? Kan udah banyak sekarang. Sekarang udah banyak. Itu juga berarti Alhamdulillah. bersyukur juga itu. Alhamdulillah masih Luar bersyukur. biasa. Walaupun tidak sebanyak Anda. Enggak, kok nggak banyak. Ini gua di rumah nemenin lu. Nah, kayak premis awalnya tuh kita tuh nggak bisa milih lahir di rahim yang mana. Iya, betul. Terus juga mungkin kan ada dalilnya kalau kita tuh sebetulnya sebelum lahir itu kita sudah memilih, tapi bukan memilih kita di rahim siapa, tapi memilih akan meninggal kapan. Hah? Emang iya? Ditanya terus, nanti dalilnya gue kuatin lagi deh. Wah, ya terus gimana tuh maksudnya? Jadi kayak lu yakin gak mau lahir? Mm-mm. Nanti begini dikasih gambaran nih, iya gue lahir gitu. Kalau di dalilnya ya. Itu di sana, di alam sana sebelum kita keluar nih. Betul. Oh. Kan menarik tuh kan. Iya. Enggak, tapi secara logikanya kan ya kan kita memilih hidup tuh dengan kita yang menang gitu Iya. dibanding sperma yang lain Betul, kan. Itu betul. berarti bukti kita milih hidup gitu. Tapi kita nggak milih hidupnya di lingkungan apa, Betul. dilahirin sama siapa gitu. Soalnya kalau bisa milih kan Nagita Slavina ngelahirin 2000 anak kan. Milih kesono semua. Iya. Gitu. Iya, iya, iya. Jadi pertama bersyukur udah bisa lahir. Jadi dari lahir Heeh. sampai mati. Premis gue gitu. Wis. Jadi kayak Itu gue sudah show 2 minggu. Berapa lama itu? Enggak sepanjang itu. Bikin show. Gue sih goalsnya 1,5 jam di show offline. iya. Nanti di digitalnya sejam lah. Ada digital download berarti. Ada. Oh, Cuman gue kayaknya nggak OTT lu seneng gak sih ada ada OTT? OTT ada maksudnya? Kan di Comika kan ada OTT tuh. OTT itu apa? Sistem Yang streaming. Iya streaming. Oh iya. Kan yang gue streaming. Bukan streaming, apa sih? Yang dia bayar dulu bulanan, terus bisa nonton. Iya gitu gua. Kayak Netflix katanya. Tapi lu setuju? Tujuh kan yang gua ada di situ. Iya. Digital downloadnya malah udah nggak ada gua. Oh gitu. Nggak ada. Gua jual digital download cuma 2 bulan. Desember, Januari. Sama kemarin bulan Juni 1 bulan doang. Juli udah nggak lagi. Kenapa? Oh ya, gue mau ini nih pengen tahu. Kenapa lu memilih itu? Memilih apa? Nggak apa-apa di streaming daripada Biar digital orang nggak download. megang filenya aja. Jadi yang pengen nonton ya udah bayar aja sekali nonton gitu buat sebulan. Nonton stand up juga disimpan-simpan buat apa sih? Paling cuma Buat disebar. Iya. Paling cuma buat disebar sama Buat dijual lagi. Dijual lagi. Ya, kalau cuma video lu yang dijual lagi ya? Iya banyak. Cuma pengen nonton udah sekali aja lah streaming. Tapi kemarin Juni gue jual lagi. Ya. Dalam rangka ini gue kan ulang tahun gitu ya ada momennya lah gitu gue bagi-bagi apa namanya kebahagiaan gitu dengan gue jual potongan harga ada lumayan cepet apa Oh jadi 300-an. 330 jadinya dari 440 tapi sekarang udah nggak dijual lagi sisanya streaming karena nggak nyari duit dari situ juga. Betul. Sama buat apa mendistribusikan itu lama-lama kalau gue sih mikirnya kalau emang lu ngikutin gua misalnya lu ketinggalan show gua dan pengen nonton gua banget ya pasti akan beli setelah gua umumin. Oke. Makanya ada jeda waktunya sebulan 2 bulan gitu. Iya, Kalau iya, udah iya, lebih dari itu mah berarti lu emang gak ngikutin gua. Buat apa gua jual ke lu? Iya betul. Lu nonton aja yang di YouTube. Gitu. Kalau berarti ada digital download apa gimana berarti? Menarik sih. Apaan menarik? Karena gue ngerasa kayak OTT penting gak ya gitu. Gue masih Tapi duitnya bertanya-tanya. kecil kalau Duitnya OTT. kecil. Iya. Makanya itu. Karena ya kalau yang di Comika ya, Ya. karena orang yang login ke sananya juga belum banyak. Iya. Jadi persentasenya masih sedikit. Oh kemungkinan yang terjadi Dibanding kalau gua jual banyak. sendiri digital download, Iya. 2 bulan bisa dapat berapa? Di sana mah 3 bulan, iyalah. Berapa nih? Tapi dari segi keamanan mah udah aman ya.
Ya, Kalau nggak aman-aman amat sebenarnya mah sama aja. Netflix juga bisa dibajak sama aja. Iya sih. Tapi seenggaknya udah niat lah, orang udah mau login ke sana, mau Iya. bayar cuma buat sebulan itu mah. Iya. Makanya gue tiap ada tambahan meskipun cuman sebulan nambahnya 20 biji, 30 biji tuh happy gitu. Oh, masih ada yang mau nonton ya? Gitu. Gue 2. Sebulan. 2, 3. Iya, 2 sama 3. Lumayan lah. Itu beli digital download apa nonton? Ada yang digital download 1 sama yang nonton 2 gitu. Oh, tapi digital download berarti jalan terus itu mah. Oh, tapi lu gak pernah promo-promo, Jup? Makanya Digital download lu? gue ngerasa kayak gimana Buat ya? apa lu jualan kalau kagak dipromoin? Gue masih ngerasa bingung aja, lebih ketolol aja gue. Kalau lu kan promo kan, lu ngasih tahu nih gue ada digital download. Iya. Nah gue enggak, gue kayak ya udahlah udah lewat juga gitu. terus Mikir, Nah, kalau ngingetin orang terus, menurut gue ya, kalau ngingetin orang terus mah wajib karena mungkin ada orang yang itu yang baru suka guanya tuh iya, iya. tahun ini lah Iya, gitu, iya. Gak segitunya. Jadi oh ternyata ada juga ya di downloadnya, wah ada juga ya gitu. Itu mah dalam rangka ngingetin, bukan promo harus beli. makanya nih gue ngerasa marketing gue bodoh sekali. Ini aja gue promo yang nawarin Ridwan Remin. Alah, karena gue ngeliat pada bikin show ya, kagak ada yang mau mampir ke gua apa nih. Padahal YouTube gua ada 100.000 subscriber nih, lumayan nih. Kagak Dan ada. Beller juga udah ya cepet. Oh iya, iya dia Komika Shorts. Komunikasi. Short lebih cepat naik followersnya ternyata. Sama kayak ini TikTok. Sama streaming kalau mau naikin subscriber. Streaming sama short. Kalau ngonten tuh orang nonton doang belum tentu subscribe. Oh iya, betul. Cuman ngambil infonya doang. Iya, karena kan nonton tahu ini mah kontennya paling seminggu sekali keluarnya, nggak perlu gua subscribe juga gitu. Tapi kalau short nggak tahu, orang-orang yang nonton short, gua tuh nggak pernah nonton short gua. Mentalnya tuh sama kayak TikTok. Iya, jadi lucu nih follow duluan sih, takut ketinggalan gua gitu. iya, tapi gua nggak pernah nonton short gitu. Nah, tapi orang-orang yang suka nonton short tuh banyak yang langsung follow aja. Karena kan emang sistemnya tuh kan kayak slot, Pak. Jadi ada rasa dopamin gitu, naikin happy-nya. Oh, oke. Lalu YouTube juga udah nggak ngurus berarti ya? Belum ngurus lagi. Terakhir lu kan bikin yang ada kameranya bagus gitu, yang ada backgroundnya, ada yang zzzz gitu. Iya. Transisi. Ada dulu mah ada kameramennya. Kameramen gua murah dulu kan, terus diambil perusahaan, ya udah. Amar Kicap. Bukan, ada perusahaan lain game Oh. yang hire dia yang memang gajinya gede. Jadi ya udah, gue jadi ngedit simpel itu. Ya kan sendiri juga nggak apa-apa, gini-gini aja sendiri tinggal naruh kamera. Iya makanya. Bingung gua. Lu apa yang dikerjain sih, Jup? Sibuk banget emang. Enggak sibuk-sibuk amat. Tapi emang gini, sosial media buat lu penting apa enggak? Penting. Tapi nggak diurus. Itu dia. Makanya gue fokus di Instagram aja. Oh, Instagram doang yang penting berarti buat lu. Terus juga bangun branding nge-gym aja lah. Emang dapat apa di Instagram? Di Instagram dapat link. Selain dapat respect dari komik-komik lain. Enggak sih. Ya, enggak dapat juga. Dapat apa? Gua Terus dapat apa lu main Instagram? awareness aja kan, jadi ketemu sama bisnismen liquid, bisnismen nge-gym. Emang Dari itu ketemunya di Instagram? di Instagram. Gara-gara apa? Dia lihat story lu gitu. Pertama kan gue bikin konten. Ini kalau yang influencer gym ya. Iya. Gue bikin konten terus lumayan sotoy, kayak gue bilang lu baru pertama kali nge-gym ngapain sih ngaca-ngaca, udah fokus aja nge-gym. Biar otot lu langsung fokus ototnya gedein dulu, soalnya kan satu hari tuh nggak mungkin kebentuk. Iya. Nah si influencer gym ini emang kenapa kalau ngaca-ngaca gitu. Pertama stitch-stitchan aja, terus kayak gue harus balas nih, soalnya yang stitch gue tuh badannya gede-gede banget pak, yang bener-bener keker sampai begini kan, emang bercanda dia niatnya, gue balas aja. Dan mentang abang badannya gede-gede saya berani ya, terus gue minum gini. Jadi gini bang gitu. Nah baru disambut kan, yang kayak gitu-gitu kan kita nggak tahu pak. Link tuh bisa dari mana aja, cuman ikatan itu ketemunya di Instagram. Iya. Makanya gue fokusnya di Instagram. TikTok enggak? TikTok tuh kayak buang sampah gitu loh, kayak abis upload Instagram udah upload TikTok. Padahal mah peluang dapet orang-orang capernya lebih gede di TikTok, Jup. Enggak, TikTok tuh penontonnya tuh tidak menghasilkan. Masa sih? Beneran. Itu anak-anak pada dapat banyak subscriber 1 juta berapa, siapa komik-komik? Siapa? Siapa yang Cina siapa?
Oh, ya jutaan lah si Jutaan. Stephen Wongso, tapi Iya. tetap nilainya tuh lebih gede. Tanya aja mereka. Value-nya tuh lebih gede Instagram. Tapi kan ada pride-nya gitu. Wah, Iya, TikTok gua sejuta nih Iya sih. gitu. Wah, TikTok Stephen gua gede Wongso nih. Instagram 1 juta, di TikTok 6 juta. Gokil. Tapi followers yang 1 jutanya di Instagram itu insight-nya tuh bisa ngasih 10%. Tapi kalau misalkan konten lu jelek nih di TikTok, Heeh. lu upload juga sama kayak orang followersnya kecil. Iya. Dari nol juga, jadi sama aja. Sebenarnya followers gede lebih kepake buat nge-live sih sebenarnya. Karena lu langsung di notifikasi ke followers lu kan Nah di itu dia. atas. Nah oke-nya, karena gue ngerasa belum ada kebutuhan live, gue makanya nggak fokus di TikTok. Tapi kalau misalkan ada kan si Media sama si Rio, dia live mulu tuh. Siapa? Lu tahu nggak ini apa namanya? Drama warteg. Oh, yang ngutang mulu itu? Iya, Iya, lumayan tahu gua. meledak kan. Heeh. Nah dia memang rezekinya di situ. Live tuh yang nge-give tuh sampai kalau diakumulatifin sebulan bisa 30, 40 juta. Gitu. Lumayan. Iya. Karena memang followersnya gede. Nah itu gue setuju tuh. Kalau gue ada kebutuhan live baru. Lu kenapa nggak nge-live kenapa? Karena gue masih bingung. Gue mau jelasin apa. Gue mau ngomong apa dengan panjang lebar gitu. Ya, gitu-gitu aja. Gimana? Makasih gitu, udah gitu, makasih gitu aja. Terima kasih. Bukan Nah, kayak- terus apa lagi berarti yang bikin lu bersyukur? Bersyukur. Kerjaan udah. Ya, kerjaan, Percintaan udah. percintaan udah, sama ya pekerjaan, percintaan, sama itu. Ya gue normal gitu dan bisa maksimalin apa yang gue punya. Maksudnya? Ya maksudnya lahir dengan keadaan yang tidak cacat. Mm-mm. Dan bahkan di luar sana tuh banyak orang yang lu tuh nggak cacat, lu normal tapi males. Nah itu gue mau serang. Ada loh orang yang memang dia tuh dengan kebutuhan yang sangat khusus, tapi dia bisa memaksimalkan itu. Kayak lu pernah lihat gak sih ada motivator yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tapi bisa berenang. Nah gue mau jelasin itu. Mm-mm. Sama ini, gue pernah ketemu sama orang cacat tapi preman Di mana itu? di deket Hotel Ibis. Jadi sholat Jumat itu waktu suci, waktu sholat Jumat gue dateng Oh, Tanah Abang. Tanah Abang. Heeh. Gue sholat Jumat, tukang parkirnya tuh dia tuh jalannya udah nyeret, tapi gagah gitu, bertato full, tapi punya penyakit sindrom Tourette gitu. Apa itu? Gitu. Oh, gitu. Gue kayak, ya kan kalau orang cacat kita kasihanin, kalau preman kan kita takutin. Kalau dua-duanya digabung gimana kita bersikap kan? Nahan tawa gue. Nah kayak gitu gue bahas. Nah itu gue ngerasa orang tuh kok bisa dengan kondisi yang buruk tapi lu juga menentukan jalan yang kocak gitu. Iya, nggak sesuai lah gitu. Nggak sesuai. Itu potensi lucu sih ketidaksesuaian itu, Jo. Ah nanti kan kombuat kita. Pokoknya Apa, materi gue lucu lah. Nanti abis ngopi nih video mati nih langsung dirapiin. Oh, iya. Ya bikin show masa nggak lucu lah. Iya harus lucu lah. Apalagi udah ketiga mah udah lucu mah udah nggak dihitung tuh mah. Nah makanya gue mau ngembangin show gue ini dengan naikin premisnya. Nilai premis gue kan di show-show sebelumnya kecil lah, cuman lucu doang. Anjay. Lucu doang. Iya karena pada akhirnya gue sadar bahwa lucu tuh nggak cukup. Ya, tapi ini godoknya kayak redup nih, Job ya. Taruh terakhir dikit. Ini matahari mas. Hilang nih matahari. Godoksnya. Ini aja namanya konten kreator rumahan ya nggak sih? Tuh kan agak terang dikit gitu. Nah, enggaknya. Gitu. Jadi jalannya bulan apa itu? Bulan Agustus tanggal 16 di Purwokerto, 17 di Jogja, tanggal 30 di Cilegon, tanggal 31 di Bandung. Habis itu lanjut tanggal 28 September. di RRI Jakarta. Wis gila padet banget sebulan ya? Sebulan 4 kota ya? Sebulan 4 kota. Gokil nganggur lihat. Betul. Itu seminggu satu berarti? Seminggu dua. itu Seminggu kan dua? jatuhnya. Oh 2 minggu sekali jalannya? Iya, Satu minggu? Sabtu Minggu. Gokil. Sikat 2. Tapi kan ya itulah. Tapi gue sebelnya tuh kadang-kadang ya, ini kan job sepi nih misalkan. Gue lempar poster show, ada aja job masuk. Nabrak? Nabrak, tapi ya gimana? Ngejob akhirnya? Enggak dong. Ini nonton apa itu? Opener lokal doang. Ya undur aja lah. Jangan Show lah, dong, Mak. jangan ego lah.
Nah, job kan lumayan lah. Tapi gue ngerasa kan kayak butuh nggak ya show. Tapi sebagai stand up comedian kan harus show terus dong. Enggak juga sih. Yang harus mah bikin materi terus. Iya. Show mah nggak harus. Karena show berarti lu kan ke-trigger bikin materi dong. Ada goalsnya. Enggak, gua nggak bikin show juga bikin materi kok. Tapi kan lu ada ininya. Ada show-show yang kecil-kecil itu. Iya. Ya gitu maksud gua. Karena Iya. gua nggak diundang kan, nggak dibikinin. Kalau lu kan dibikinin, Oh siapa nih? liburin. Lah. Nah, ya gitu mah hitungannya percobaan itu manajemen lu. Iya. Kebetulan gue orangnya baik gitu. Ya udah mau dah gue jadi kelinci percobaan nggak apa gitu. Nanti pas udah sukses IP-nya ya udah komik lain aja yang nikmatin. Siap. Gitu. Keren lah. Luar biasa. Tadinya MC-nya mau lu Jup. Masa? Iya. Terus? MC-nya kan pas Hibji sama Mukti itu kan dia nge-MC juga kan mereka MC kan. Iya. Jadi dari awal tuh udah nge-MC berdua, habis itu baru tampil sendiri-sendiri, closingnya berdua lagi. Nah, gua sama Rindra kan kalau MC kan tandem harus akrab ya nggak sih? Gua makanya kesel banget gua kalau open mic ada MC berdua, kata gua lu temenan bukan gitu. Iya. Ngobrol jarang, MC berdua. MC mah harus akrab, kalau nggak sendiri Betul, aja. betul. Kalau nggak tektokan. Iya, Terus? nah gua sama Rindra gimana? Berarti kan harus MC dari luar, sementara ya kalau MC dari luar jatuhnya nih nggak show berdua nih. Jadi ada show lain kecuali lu ngundangnya beneran MC. Ya. Bukan komik kalau misalnya Ya. tawarinnya kalau nggak lu tuh AT kalau nggak salah. Terus? Terus jadi nambah nih komiknya ini mah. Jadi nggak ah. show berdua, kata gua aja lah nge-MC sini gitu. Oh jadi lu sendiri? Sendiri lah. Keren. MC gua. Keren. Nge-MC terus nanti tampil juga. Tampil juga. Bajunya 2, budgetnya 2 juga. Lighting juga. lighting? Semuanya juga lu pegang. MC juga, tampil juga gitu. Karena gue ngerasa kalau untuk acara show gue sendiri ya, gue tuh yang Iya. paling tahu gimana cara ngebuka penontonnya. Iya. Maksudnya nggak asal nyapa orang, nggak asal ngebecandain penonton gitu, tapi yang kontekstual misalnya gue ada materi tentang karir gue nih di stand up, berarti kebutuhannya bercandain penontonnya, nanya-nanya misalnya yang Tentang karir yang udah nonton gue mana, yang belum mana gitu, Oke. dari mana aja. Oh langsung sisir ya? Iya. Iya. Misalnya materi gue pernikahan nih, mana nih yang udah nikah nih, gitu. Ngomongin anak, udah punya anak belum nih. Berarti itu tuh buat setup gue semua. Iya. Sementara kalau misalnya MC-nya lu nih, pasti lu nyari jokes aja random gitu. Iya. Ya kan? Kocak-kocak aja. Gak akan ada hubungan sama materi gue nih. Tidak supporting. Oh, gue setuju tuh. Oh, berarti balik lagi ke show gue juga harus begitu tuh. Iya, setuju gue. Iya maksudnya ya buat apa kalau seru-seruan mah? Is gue aja sendiri. Kalau cuma membacain peraturan-peraturan sama ngeledekin penonton mah, gue kagak bisa. Jadi lebih mudah si penampil ya. Iya. Jadi setupnya udah tebel. Iya, kecuali memang konsep acaranya emang gue cuma diundang gitu. Iya, Kalau yang sun lah ya. Dia dihiburin kan konsepnya ini mah acara gua sama Rindra nih 2 nih gitu. Jadi gua maunya semuanya yang ngedukung penampilan gua gitu. Gitu. Nah, itu berarti kalau yang show ini tujuan lu goalsnya apa buat apa secara karir kan lu tadi stand up Iya. comedian harus bikin show gitu. Iya. Mau lu ngerasa belum ini tercapai lu sebagai stand up comedian? Kalau gua dulu tuh suka ngenilai diri sendiri kayak misalkan popularitas gue nilainya berapa, punchline gue nilainya berapa, premis gue nilainya berapa. Nah saat ini gue ngerasa bahwa gua tuh sangat amat kurang dengan sudut pandang dan premis kan. Jadi orang nonton gue ya lucu aja, Jupri gimana lucu aja tapi nggak dibawa pulang, nggak ada sesuatu yang berkesan gitu. Nah, lu ngerasa bosen? Misalnya ngerasa itu tuh belum cukup tuh segitu dapat pencapaian lucu aja tuh belum. Karena gue tuh pengen mati terus nggak dilupain gitu loh Pak. Wih, bikin tugu. Tugu Jupri bikin. Tapi kan itu harus pemerintah. Gue kan orang biasa, setidaknya ngasih karya. Nah, seenggaknya ada yang diinget lah selain betul, lucunya gitu. Betul. Gila ya gue pulang dari Jupri nih, gue apa gitu. Nah, ada yang berkesan. dengan Grateful ini gue bener-bener riset juga, apalah dan lain sebagainya biar lebih tebal lagi. Nah, goals gue untuk tahun ini ya kencengin di premisnya. Ya, bagus. Gitu. Berarti lu secara apa ya? Secara stand up comedy itu levelnya udah mulai bukan naik ya, ibaratnya tuh
mulai melengkapi diri gitu. Betul. Gue sih nggak mau ngukur level orang tuh stand up-nya masih di bawah, di atas gitu. Tapi ini udah lengkap apa belum gitu. Betul. Kan tentu pertama harus lucu nih stand up komedian. Makanya lu mau plesetan, lu mau telanjang di panggung, lu mau ngapain. Kalau emang target lu masih cuma nyari lucu ya udah gitu. Cukup di situ. Ya, tapi lu belum bisa yang lain nih, lu nggak ada opininya, lu nggak bisa ngegerakin perasaan penonton lu. Betul. Nggak bisa dapat apresiasi lebih selain diketawain gitu, berarti belum lengkap tuh gitu. Karena gue ngerasa kayak nonton Abdur, Bang Panji, oh iya ya gitu. Mereka belum lengkap maksud lu? Lengkap. Waduh, framing juga lo. Jadi jelek gue nama dia abang-abangan. Gitu. Ya, jadi salah satu upaya untuk melengkapi skill stand up komedinya itu dengan nambah-nambahin atau najem-najemin sudut pandang. Premis. Sudut pandang tuh menurut gue ya nggak perlu ditajam-tajemin sih sebenarnya mah. Lebih ke dicari yang apa ya, sedikit unik gitu. Nggak yang tajam, kan ada yang orang sudut pandangnya, lah masa mikirnya gitu sih, saking tajamnya tuh. Loh siapa sih yang kepikiran gitu? Tolol apa? Bukan yang kepikiran gitu ya gitu. Iya, Tapi siapa yang mikirin gitu anjir? Ya gue tuh terkesan di ini, di show lu yang di apa namanya, stand up fest yang oh iya nggak kepikiran gue. Oh iya gitu. Iya, itu kan batasnya lebih unik dikit aja sebenarnya, enggak yang beneran beda banget gitu. Iya, gue juga enggak sampai ih jahat banget nih orang nih gitu kan. Ada juga kan yang dia stand up tapi kasar sekali, luar biasa. Gue enggak sih, gue pengen tetap di lovable sih. Nah, lu latihannya gimana tuh masalah nyari premis, nyari sudut pandang gitu? Ya pertama ChatGPT, anjis. Nah, Premium enggak premium. Ngejawabnya agak ngasal dia. Nah, gua nulis dulu premisnya, terus juga open mic. Apa aja yang lucu, tapi gua tebar di open mic. Kalau oke ya gua checklist dan lain sebagainya. Baru nanti gua kumpulin lagi nantinya. Nah, kemarin tuh gua udah open mic spesial lah, 45 menit. Wis. Ya masih ada miss-nya, cuman premisnya gua ngerasa udah seneng gua. Oh gue udah berani ya bikin premis dulu baru lucunya. Soalnya dulu tuh kan wah kocak banget nih bikin materi. Gue kumpulin, gue paksain bridging gitu. Jadi nggak nikmat jadinya. Jadi kumpulan humor. Jadi 1001 cerita kocak gitu. Harus gitu ya. Gitu ya guys ya. Karena ini salah satu tips aja ya, bukan tips maksudnya. Salah satu cara gue untuk nyari sudut pandang. Ya. Menurut gue sudut pandang yang menarik adalah ketika guanya sendiri baru tahu ada kemungkinan itu dalam sebuah peristiwa gitu. Contoh. Misal peristiwanya apa ya, yang lagi rame apa ya? Marcel mau nyalonin diri jadi calon wali kota, calon wakil wali kota Tangsel gitu kan. Peristiwanya tuh, fenomenanya tuh. Pasti akan ada positioning gue setuju atau tidak setuju dulu depannya. Karena kan kalau lu nggak ada positioning nggak akan punya argumen lu gitu. Lu mau setuju apa nggak setuju. Nah gue tuh biasanya akan menjadi dua-duanya. Gue akan di posisi setuju, akan di posisi tidak setuju gitu. Nah gue tuh sama-sama ngeluarin argumen, ditabrak-tabrakin sama gue. Nanti dari hasil tabrak-tabrakan itu tuh akan ada satu pernyataan yang mungkin oh iya bisa gini juga ya gitu. Nah itu yang gue ambil sudut pandangnya. Jadi berangkatnya enggak langsung dari gue nggak setuju, gue setuju gitu, langsung positioningnya satu doang gitu. Tapi dua-duanya kan bisa aja nih, gue tuh sebenarnya nggak setuju nih. Tapi nemu lucunya ternyata kalau setujuin bagus nih gitu. Nah ini berarti gue belain depannya mau apa nih, mau setuju apa nggak setuju, karena pasiennya setuju nih gitu. Bisa jadi mungkin nanti joke selanjutnya akan setuju lagi, tapi banyaknya bertolak belakang sama gua nggak setuju gitu, atau mungkin justru lanjutannya tuh malah sebaiknya memang jangan gitu, tidak setuju gitu. Tapi nemuin yang menariknya itu dari perdebatannya dulu. Debat sama diri sendiri ya? Iya. Kayak gue setuju sih, gue kalau ada salah satunya aja nih ya yang kepikiran di gue nih. Kan banyak orang nggak setuju Marcel jadi nyalonin diri gitu. Menurut gue emang kenapa gitu? Emang kenapa kalau kita punya calon yang kita tahu nggak bener?
toh yang kita nggak tahu juga pada nggak bener gitu. Kalau yang lainnya bener terus ada yang nggak bener, barulah kita ngapain sih ganggu nih. Iya. Gitu. Lah semuanya juga nggak bener gitu. Masalahnya kita nggak tahu nih dia nggak bener gitu. Oh, oke. Iya, itu kan dari yang Setuju. kalau setuju gitu. Iya. Terus belum lagi kayak dia mah kan kalau misal ya kalau kerja tuh banyak ketidakdisiplinannya lah dalam bekerja gitu. Kan ada yang bilang suka telat, suka nggak dateng Iya, gitu. iya. Dicari korelasinya. Mungkin itu alasan kenapa dia milihnya di Tangsel gitu, biar rame aja. Kalau guysnya nggak dateng kan rame kan Tangsel kan. Iya. Terus jadi apalagi. Tapi itu mah belum termasuk lucunya, tapi ada kemungkinan ini ya gitu. Jadi kayak misalkan Marcel nggak bisa kan gue bisa. Gitu kan. Gue bisa gitu. Kalau gue jadi warga Tangsel yang setuju misalkan. Iya. Gue bisa, gue stand up comedian juga. Iya, tuh Pak Marcel maju terus Marcel. Iya, atau ini langsung jokes yang gampangnya kayak stand up comedian jadi pejabat kan nggak apa-apa, sama-sama enak diketawain gitu. Ya kan bedanya misalnya pas dia jadi komika diketawain sama penontonnya, sekarang pas calon diri diketawain teman-temannya gitu. Iya. Atau misalnya cari opsi lain kalau misalnya gua nggak setuju tuh karena apa? Jangan sama sama pemikiran orang umum. Ya. Gak setuju nanti daerahnya nggak keurus segala macam. Nah, itu normal biasa. bener. Biasa otak lu, banget. Iya Iya. gitu. Gue setuju Marcel jadi stand up comedian lagi. Kalau mimpin jangan dah gitu. Ya, atau misalnya ngebandingin sama gue nggak setuju karena Marcel tuh hobinya apa-apa belakangnya gitu, takutnya itu yang jadi urgensi dia bikin kebijakan misalnya gitu. Tapi nyarinya langsung di head to headin dulu, yang terlalu umum tuh nggak dipakai sama gue. Karena jadi nggak menarik. Nggak, semakin umum sudut pandangnya semakin susah nyari punchline-nya. Oh gitu. Iya. Karena kalau sudut pandangnya terlalu umum, kayak misalnya itu sama-sama enak diketawain, berapa banyak sih orang yang kepikiran itu? Banyak pasti. Iya. Lu nyari punchline yang lebih dari itu apa itu? Oh, atau enggak gue setuju dia aja bisa bantu UMKM OnlyFans. Iya bisa gitu. Bisa lari ke UMKM yang lain. Iya, tapi nyari sudut pandangnya, cara gua adalah itu ngedebatin sama diri gua sendiri, sama pengetahuan gua. Sama gua udah tahu sejauh apa sih, sebanyak apa sih. Nah kalau gua tidak banyak tahu, itu nggak akan gua bawa materinya. Oh, lu nggak nyari ya? Enggak. Ngapain gua nyari-nyari materi orang di sekitar gua yang gua tahu aja banyak yang lucu. Iya. Ngapain nyari-nyari yang gua nggak tahu? Jatuhnya sotoy doang gitu. Iya, maksa. Iya gitu cara gua nulis nyari sudut pandang kalau gua. Makanya kalau gua tuh sudut pandang kadang pasiennya mah remeh ya, tapi dari sudut pandangnya udah agak seru gitu. Udah menarik banget. Udah menarik. Iya tuh gue suka tuh dari prosesnya tuh udah banyak. Sementara stand up comedian yang baru tuh fokus di pasiennya doang, tapi setupnya umum banget. Lu mah ngadu lucu mah kagak ada kelarnya. Betul. Kalau ngadu sudut pandang unik mah ya punchline tipis juga tetap aja seru gitu. Karena kunciannya bukan di punchline-nya, tapi di atasnya udah seru nih, tinggal nutupnya gimana ya, titik komanya ya gitu. Kan punchline kan titik koma aja. Buat ngelanjutin ke kalimat berikutnya. Nah, ini baru lengkap ya. Iya, itu dia. Bukan naik kelas, bukan. Apa? Lengkap berarti. Gak ada yang naik kelas. Lu kalau misalnya udah lucu, udah bagus, nanti diadunya lagi sama yang sama yang terkenal gitu. Ya lucu bagus doang, terkenal kagak. Iya. Kalau naik-naikan doang mah gitu. Tapi Iya. ini ada orang terkenal tapi kagak ada bagus-bagus. Ini di mana nih posisinya? Iya. Kalau terkenal mah terkenal ini, tapi apaan stand up-nya begini? Oke lah. Mantap deh. Apaan aja? Iya, gua tuh nggak punya kejelian itu. Jadi kalau misalkan gua setuju ya setuju aja, gua bongkarnya di situ. Ya, karena ini sih gua mah sebenarnya karena gua tidak punya rasa kepedulian yang segitunya sama semua hal, sama peristiwa. Jadinya memang harus dicari mana yang bisa bikin gua mau ngomongin itu. Makanya syarat bikin materi sudut pandang tuh sebenarnya bukan unik, tapi sudut pandang baru buat gua. Oh, yang lunya juga menarik buat ceritain. Iya, ini jadi sesuatu nice info buat gua nih. Ini baru tahu gua ada ginian ya. Gitu. Oke. Itu syarat buat gua menarik. Syarat Iya. buat gua nih sudut pandang unik nih. Karena kalau cuman aneh doang, karena kalau cuma beda doang dari orang, belum tentu buat guanya tuh mau ngebawainnya juga. Harus ada yang, ini baru tahu gua bisa gini ya mikirnya ya, gitu. Keren gua.
Iya, anjay. Iya, ada gitunya kalau ya ini keren sih ya gua gitu. Jadi udah nggak peduli panselnya mau apa ya, udah segini aja loh, ini udah keren di sini gua gitu. Lalu ada nambahnya berarti nanti ini dari 45 menit. Gue mau tambahin sampai 1,5 jam. Itu mentahnya tuh 1,5 jam tuh. Iya, kalau premisnya 1,5 jam. Nanti dibuang-buangnya berapa? Lu kalau bikin materi satu pembahasan tuh berapa lama sih Jup, biasanya? Hasil akhirnya jadinya ada yang misalnya ada 5 menit, 10 menit. Gue nggak Apa yang- patokin sih. Emang lu patokin ya? Patokin gua. Misalkan satu premis 10 menit gitu. Patokin. Biasanya idealnya kalau gua ngelihatnya dari komika-komika luar ya, satu tema tuh maksimal tuh 5 menitan. Minimal apa maksimal? Maksimal. Langsung pindah topik dia atau pindah sub. Oh ya. Jadi satu tema tuh nggak segitunya diperus gitu. Jadi makanya sub itu enaknya tuh dibikin kayak rule of three. Rule of three tuh dibikin buat temanya juga, bukan materi, bukan jokesnya doang. Oh jadi lanjut ya? Iya, misalnya kayak resiko jadi artis terkenal gitu. Misalnya pertama di pergaulan, kedua misalnya di relasi, ketiga misalnya di apa namanya kayak tingkat risihnya apa nih gitu sama fans sama apa segala macam. Itu kan ada 3 tuh jadinya tuh Iya. gitu. Jadi dicari nih yang paling umum dulu apa nih kira-kira nih gitu. Oh Baru sekarang sama dibedah. temen tuh enak nih segala macam, tapi nggak enaknya nanti suka minta traktir, minjem duit segala macam itu kan paling gampang tuh depan. Iya. Nanti relasinya orang yang sesuatu yang mungkin orang baru tahu nih. Kalau jadi artis tuh lu bisa gampang lu dapet apa-apa gitu. Ya. Punya privilege, punya apa gitu. Gue pernah punya pengalaman misalnya bayar pajak jadi cepet. Gara-gara kasir kenal gua. Jadi nggak usah nganti sini bang, set langsung lewat Aduh, belakang. gua pernah gitu. lagi. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi ada privilege-nya padahal kenalnya cuma segitu doang tuh Iya. gitu. Belum lagi nanti paling bawahnya berarti reaksi sama fans tuh gimana tuh gitu. Sesuatu yang lebih personal lagi makin belakang tuh makin nggak umum lah gitu buat orang. Tiba-tiba dirangkul orang, Iya. tiba-tiba orang moto. Iya, nah itu kan berarti dari misalnya gue sekarang makin terkenal nih makin gak enak hidup nih misalnya 5 Iya. menit gitu. Terus pengalaman sama teman-temannya 5 menit, terus sama privilege-nya 5 menit, nanti sama fansnya 5 menit gitu. Jadi 20 menit gitu. Nah biasanya kalau belum sampai 5 menitan berarti masih gue kulik. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit biasanya gue kurangin. Berarti lu banyak coretan-coretan yang lu buang karena cuma nyampe 3 menit. Coretan yang gue bang. Misalkan kayak lu kan ini tema nih, dapat tema nih. Aduh, cuma bisa 3 menit nih, 2 menit mentok nih. Berarti banyak yang lu buang. 3 menit terus banyak yang bang. Maksudnya? Misalkan satu tema nih, lu kan ngulik nih, misalkan satu tema. Saya olahraga. Olahraga, Gitu. terus ada subtemanya misalnya. Nah, lu mau bedah tuh. Tapi mentoknya di 3 menit. Akankah dibuang atau digabung sama tema yang lain? Digabung lah sama yang lain lah. Iya kan? Iya digabung sama yang lain. Tapi masih gue cari gitu. Oh iya. Terusannya berarti ini materinya belum finish gitu. Belum lengkap. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ada lagi yang mau disampaikan? Lightingnya nggak makin ada. gelap lagi nih Jom. Enggak apa-apa. Sebetulnya mah di sini mah kan emang mau nyari ilmu. Oh ya gitu. Ya udah teman-teman, karena semakin gelap lightingnya, jadi yang mau nonton stand up spesial turnya Jupri yang judulnya Grateful. Grateful, ya itu bisa dicek di mana titip. Link di tip-tip ada, di link bio Instagram saya juga ada. Iya. Sampai ketemu lagi di seri santai berikutnya. Dadah. Dadah.